Sementara itu pemirsa, polisi temukan satu jasad perempuan korban tenggelam dari KM Putri Sakinah yang terjadi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Jasad yang ditemukan adalah putri pelatih tim sepak bola Valencia FC yang hingga kini masih dicari akibat kecelakaan tersebut. Mar Martinez Ortuno tak kuasa menahan air mata dan histeris saat melihat jasad putrinya di dalam kantong jenazah. Hatinya hancur melihat putrinya meninggal dunia, sementara suaminya yang juga pelatih tim sepak bola putri Valencia FC, Martin Carreras Fernando, belum ditemukan. Martin dan 3 anaknya tenggelam saat menaiki kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, tim SAR menemukan satu jenazah korban KM Putri Sakinah, yaitu putri dari Martin Fernando dan Martinez Ortuno. Begitu melaksanakan pencarian, tim terima informasi pada pukul 06.05 bahwa satu body bag, satu korban jenazah ditemukan kurang lebih 1 nautical mile dari lokasi titik duga kapal itu mengalami karam atau tenggelam. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke pelabuhan Labuan Bajo dan dibawa menuju ke rumah sakit RSUD Labuan Bajo. Sebelumnya, KM Sakinah yang ditumpangi pelatih Valencia dan keluarganya tenggelam di sekitar Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, NTT. Kapal yang mengangkut 11 orang itu mengalami mati mesin sebelum dihantam gelombang tinggi. Pelatih Valencia, Martin Fernando, dan 3 anaknya terbawa arus, sementara istri dan 1 anak bungsunya selamat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah meminta pencarian pelatih Valencia dan 2 anaknya yang masih hilang untuk dipercepat. Tak hanya itu, pemerintah juga melarang pelayaran di Labuan Bajo. Memonitor adanya kejadian kecelakaan di Labuan Bajo yang kami juga minta kepada seluruh jajaran TNI, Polri, Kemenhub ya, untuk bekerja keras secepat mungkin melakukan penanganan karena menurut informasi terakhir korban masih belum ditemukan. Pemerintah melalui kantor Kesyah Bandaran Labuan Bajo sudah menutup sementara layanan surat persetujuan berlayar untuk tujuan Padar, Komodo dan juga sekitarnya. Kami mengimbau kepada seluruh operator kapal wisata agar mematuhi arahan ini serta menghindari aktivitas wisata bahari hingga keadaan dinyatakan aman. Kepada para nahkoda dan juga pengelola kapal wisata, pastikan kelayakan kapal Anda, peralatan keselamatan, jalur komunikasi, dan juga tempat berlindung jika cuaca memburuk. Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Basarnas, BMKG, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan destinasi untuk memastikan situasi terkendali dan juga wisatawan tetap terlindungi. Saya berharap wisatawan tetap waspada, mengikuti informasi resmi, dan jangan memaksakan perjalanan laut di tengah cuaca ekstrim. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan pencarian korban tenggelamnya KM Sakinah di Labuan Bajo, kami telah terhubung dengan Kasiop Kantor SAR Maumere, Asvan Dul Hasan. Selamat sore, Pak Asvan. Selamat sore, Pak. Pak, bisa diceritakan Pak terhadap korban yang sudah ditemukan kemarin, kronologi penemuannya seperti apa Pak? Baik, jadi dapat kami sampaikan proses pelaksanaan operasi SAR terhadap KM Putri Sakinah yang tenggelam di perairan Padar. Hari ini memasuki hari keempat dan seluruh unsur SAR yang terlibat sejak dari pagi tadi kami sudah melakukan pencarian sejak dari jam 6 pagi tadi dan pada hari ini sekitar jam 6 lewat 5 menit tim SAR gabungan mendapatkan informasi dari nelayan di sekitar Pulau
Padar bahwa ada jenazah yang diduga korban dari tenggelamnya kapal Putri Sakinah. Informasi itu kami tindak lanjuti, langsung diberangkatkan tim SAR gabungan ke lokasi dan benar adanya jenazah yang terapung-apung, sehingga tim SAR gabungan langsung melaksanakan proses evakuasi jenazah, kemudian dilanjutkan dibawa ke pelabuhan Marina Labuan Bajo untuk diteruskan ke rumah sakit daerah Komodo. Demikian. Baik, terhadap korban yang masih belum ditemukan, Pak, bagaimana upaya yang sudah dilakukan hingga sore hari ini? Sampai dengan hari keempat ini, dari 4 korban yang belum ditemukan, dengan ditemukannya 1 korban tadi pagi, maka tinggal 3 korban yang masih dalam pencarian. Dan tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, KSOP, kemudian Lanal, kemudian Polairut, Gakum, kemudian unsur-unsur SAR yang lainnya, semuanya bekerja keras dan maksimal untuk mencari korban yang tinggal 3 ini, dengan kita sudah menyiapkan SAR map yang sudah kita buatkan sebagai petunjuk untuk kita melakukan pencarian di titik-titik yang diduga korban berada di lokasi tersebut. Baik, bagaimana kondisi cuaca pada saat pencarian sore hari ini, Pak? Apakah sempat menjadi kendala? Baik, untuk terkait dengan cuaca, selama pencarian dari pagi hingga saat ini memang fenomena alam yang ada di perairan Padar memang berarus dan juga sedikit gelombang 1 sampai 1,5 meter. Namun itu tidak menjadi kendala kami, tim SAR gabungan untuk melaksanakan pencarian. Tetapi selama proses pelaksanaan pencarian juga, tim SAR tetap mengutamakan keselamatan tim. Baik, terakhir Pak Asvan, ada berapa personil yang dikerahkan dan ada berapa titik yang difokuskan dalam pencarian ini, Pak? Terkait dengan personil dan juga alut yang terlibat saat ini, di hari keempat ini ada 10 unit kapal, ya, baik itu dari Basarnas, dari KSOP, dari Polairut, dari Angkatan Laut, ya, semuanya berjumlah kurang lebih 10, dan juga tim yang terlibat hampir 123 orang yang terlibat dalam proses pencarian sisa korban yang 3 ini. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Asfandul Hasan atas informasinya. Kita doakan proses pencariannya lancar sehingga korban yang masih hilang bisa segera ditemukan. Terima kasih Pak Asfan. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore, Pak. Sampah menggunung di pinggir jalan. Pemkot Tangerang Selatan menetapkan status tanggap darurat pengelolaan sampah hingga 5 Januari mendatang. Anyu sore segera kembali.